Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di materi watermark brand. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih watermark brand itu apa dan fungsinya apa? Lalu untuk apa kita buat seperti itu? Dan kenapa juga harus membuatnya? Oke, akan Lia jelaskan satu persatu ya. Jadi watermark brand itu bisa dibilang label. Jadi kita membuat label untuk setiap postingan yang kita upload di Instagram. Dan labelnya itu kalau standarnya Lia sih, labelnya itu harus sama antara satu sama lain. Jadi bisa dibilang kita itu harus konsisten dalam posting sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah watermark brandnya Lia di akun The Art Print. Kenapa kok bikinnya seperti itu dan kenapa kok standar aja? Semua itu memiliki alasan ya teman-teman, karena usahanya Lia ini di bidang percetakan dan produk yang Lia upload juga nggak semuanya itu satu macam, berbagai macam dan berbagai warna juga. Nah, itulah alasannya kenapa Lia menggunakan watermark yang standar, yakni dengan warna hitam sama putih aja, supaya dia bisa masuk di semua postingannya Lia. Jadi setiap Lia memposting foto produk, Lia pasti akan menyematkan watermark brand ini. Dan kenapa sih Lia menggunakan watermark brandnya itu berupa nomor WhatsApp sama Instagram, supaya mempermudah calon konsumennya Lia ketika melihat postingannya Lia itu langsung tertuju ke kontak yang mudah dihubungi atau dijangkau. Nah, untuk teman-teman sendiri, kenapa juga harus menggunakan atau membuat desain watermark brand supaya postingannya teman-teman atau postingannya Lia juga itu tidak dicuri atau diambil orang tanpa permisi. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang banyak banget all shop itu yang suka comot ambil foto produk di brand-brand ternama, padahal sebenarnya dia nggak jual produk itu secara orisinil. Jadi dia menjual kayak KW-nya gitu loh, tapi yang dia posting itu adalah foto produk asli dari akun resmi produk tersebut. Nah, Lia sendiri jujur Lia nggak suka menggunakan cara yang seperti itu, yang suka comot produknya orang itu. Nah, itulah kenapa Lia menggunakan watermark brand ini, supaya setiap postingannya Lia itu tidak diambil atau dicomot sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Lia juga menempelnya langsung di produknya Lia, supaya meskipun mereka men-screenshot ataupun mengambil fotonya postingannya Lia, mereka nggak bisa dong edit, karena ketika mereka nge-crop bagian yang ini, otomatis foto produknya sendiri itu akan terpotong. Nah, meskipun di bagian lain ini kelihatan full, tapi dia akan tertutup nih sama yang bagian depan, otomatis tetap nggak akan bisa dicomot ataupun dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa kita harus membuat desainnya, dan kenapa juga kita harus mendesainnya secara sama, supaya kita itu konsisten. Untuk tampilan postingnya kita kan pasti berbeda-beda terus. Nah, untuk watermark brand ini Lia usahakan untuk membuatnya itu sama semuanya. Teman-teman nggak wajib membuatnya itu berbentuk nomor WhatsApp dan Instagram, enggak. Jadi teman-teman bisa membuat watermarknya ini dari logonya teman-teman, dari logo yang di atas ini, bisa dari logonya ini juga bisa. Jadi teman-teman bisa menyematkan setiap postingannya teman-teman itu dengan brandnya teman-teman sendiri. Kalau Lia sendiri memang seperti tadi tujuannya, jadi supaya konsumen itu bisa langsung mudah menghubungi Lia saat mereka mencoba untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Nah, untuk bentuk dari ketika teman-teman menjadikan brand untuk dijadikan watermark, Lia akan kasihkan contoh. Ini salah satu konsumennya Lia yang telah memesan desain untuk brand atau desain logo. Nah, dia juga memesan untuk membuatkan watermark dari brandnya tersebut. Cuma Lia mengubah sedikit tampilan
Jadi Lia membuat tampilannya yang watermark brand ini menjadi lurus atau menyamping aja. Kalau untuk yang brandingnya sendiri kan dia terbagi dari dua baris. Perbedaannya hanya di situ aja. Cuma untuk penulisan font sama warna dia tetap konsisten sama menggunakan warna itu. Nah oke, selanjutnya gimana sih kita cara membuatnya? Kita masuk ke Canva. Setelah itu kita masuk ke desain yang kemarin kita buat. Oke, kemarin kan Lia membuat desain brandnya Weddingku ya. Nah, oke, kita akan buka desain yang ini. Oke. Pertama, Lia ingin menjadikan brandnya ini menjadi watermark atau ingin menjadikan ini sebagai label produknya Lia. Nah, caranya gimana? Caranya ada di postingannya kita. Jadi kemarin kan kalau kita posting ini berupa file PNG. Sekarang kita save ini, save filenya desain brandnya kita menggunakan format yang lain. Teman-teman bisa langsung menggunakan save dengan menyimpan dengan transparan, bisa memilih langsung ini. Cuma Lia ingin menggunakan yang simpan sebagai aja dulu. Nah di sini ada simpan sebagai. Ini kebetulan punyanya Lia kan sudah pro, dan teman-teman yang menggunakan Canva yang belum pro memang belum bisa menggunakan pilihan yang ini ya. Jadi Lia ingatkan kembali untuk teman-teman yang Canva-nya belum pro, teman-teman belum bisa memilih untuk men-save dengan latar belakang transparan. Oke, Lia akan pilih centang latar belakang transparan. Selanjutnya Lia ukurannya akan Lia naikkan menjadi 3 supaya dia kualitasnya jauh lebih besar ya, karena Lia hanya ingin mengambil tulisan-tulisannya itu tanpa background. Oke, selanjutnya Lia unduh. Oke sudah, dan selanjutnya buat teman-teman yang tidak memiliki atau tidak menggunakan Canva Pro, teman-teman bisa masuk ke akun bukan ke akun ya, ke remove.bg. Nah kita akan menghapus bagian backgroundnya. Pertama, setelah teman-teman mendownload desain brandnya kemarin, teman-teman upload di sini. Untuk teman-teman yang desain brandnya atau logonya itu memiliki background, teman-teman bisa save ulang desainnya kemarin itu dan menghapus bagian background yang berwarna. Atau teman-teman jika ingin tetap menggunakan yang ada backgroundnya berbentuk lingkaran itu nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap gunakan itu. Kalau memang teman-teman tidak ingin menggunakan itu, teman-teman hapus aja backgroundnya yang lingkaran berwarna-warni itu, jadi teman-teman sisakan hanya berupa tulisan sama gambar-gambar ikonnya. Terus teman-teman save ulang yang itu. Selanjutnya kita masuk ke upload an image ini ya, upload image ini ya. Oke, ia akan memilih dari file yang ada di dia akan memilih yang ini. Dia sudah terotomatis tersimpan tanpa background. Terus dia download. Nah oke. Selanjutnya kita masuk ke Canva lagi. Nah oke, kita buka lembar kerja baru yang kosongan ya, jadi tanpa mengcopy yang slide pertama. Oke, selanjutnya Lia coba mengupload foto dari galeri.
karena ini usahanya Lia, contohnya ini adalah sebuah wedding, jadi Lia menggunakan contoh foto weddingnya Lia sendiri. Contoh aja ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita fullkan andaikan kita bentuk ke ukuran 1:1 ya. Lia akan fullkan dulu ini. Oke, andaikan ini fotonya tentang weddingku tadi. Setelah itu kita bisa memasukkan brandnya kita tadi, watermark brandnya itu ke fotonya ini. Oke, kita ambil dari galeri. Masuk yang terbaru. Nah, ini kan ada dua macam. Ini tadi adalah Lia save dari remove.bg, dan ini adalah Lia save dari Canva Pro nya Lia. Nah, kenapa kok warnanya hitam? Ya, karena semua file yang tersimpan dalam format PNG tanpa background, dia akan terlihat otomatis backgroundnya berwarna hitam. Karena berhubung tadi warna fontnya Lia juga hitam, otomatis dia seperti seolah-olah hilang ya, padahal sebenarnya enggak. Jadi backgroundnya itu, karena backgroundnya itu enggak ada, jadi dia warnanya blank warna hitam. Oke, Lia coba pilih pakai yang dari Canva aja. Nah, kita tunggu sebentar karena Canva masih memprosesnya dan menganalisis file yang kita unggah. Oke, sudah masuk. Nah, sebenarnya seperti ini. Kita bisa menyematkan label brandnya kita itu dimanapun letaknya kita. Andaikan di sini ya. Nah, secara otomatis postingan yang kita upload di Instagram atau dimanapun itu sudah pasti menjadi hak milik kita atau hak cipta kita. Nah, salah satu fungsinya watermark sendiri adalah untuk membuat hak cipta dari setiap produk yang kita buat. Jadi ini kita jadikan sebagai hak cipta produknya kita, karena itu merupakan punya kita. Jadi kita melabeli produk apapun yang kita miliki dengan brandnya kita. Oke, kita zoom ya. Nah, tampilannya cantik banget, kelihatan jelas banget, dan postingan yang kita upload di Instagram pun ini nggak akan bisa diambil atau dicuri oleh sama orang lain. Meskipun mereka mengambilnya, otomatis brandnya kita pun akan tetap terbawa karena kita sudah menyematkannya di brandnya kita. Oke, sekarang kita coba file yang dari remove.bg. Oke, ini. Oke, kita tunggu. Nah, sama ya, hasilnya pun juga sama. Oke, kita zoom dulu ya. Oke, karena memang tadi di remove.bg nya itu kita tidak bisa menaikkan resolusi, jadi memang hasilnya agak sedikit berkurang ya untuk kejelasannya. Nah, seperti ini, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya itu untuk teman-teman saya sarankan, jika ingin mendesain watermark brand atau membuat hak cipta dari produk-produknya kita, teman-teman bisa memilih atau menggunakan font-font yang tebal. Oke, kita buat yang terbaru. Jika kita ingin membuat watermark atau membuat hak cipta kita sendiri, hanya berupa tulisan aja. Oke, sekarang Lia akan mengambil elemen Instagram sama WhatsApp. Andaikan Lia ingin menggunakan label atau hak cipta Lia itu hanya menggunakan tulisan Instagram sama WhatsApp aja ya. Jadi ini Lia akan membuat yang sama seperti yang ada di akun The Art Queen. Oke. Selanjutnya Lia akan memasukkan teks.
andaikan nama IG-nya adalah wedding_ku dan nomornya oke. Setelah itu kita ratakan kiri dan kita pilih font yang berbentuk lebih tebal. Kalau Quincy dia lebih tipis, kita pakai yang Bukhari script aja. Oke, pakai ini aja udah cocok, karena kan untuk wedding sendiri kan biasanya menggunakan font-font yang cantik ya, atau font-font yang agak Latin supaya dia kelihatan lebih perfect. Karena kita tidak bisa memasukkan unsur bunga-bunga di sini, karena kita ingin menyematkan atau membuat watermark brandnya itu yang simple. Jadi dia pilih yang font ini aja. Oke, kita besarkan, kita buat full. Oke, lihat besarkan dulu. Oke, sekian. Oke, dia akan mengelompokkannya menjadi satu. Oke, nah setelah seperti ini dia akan menyimpannya menggunakan file yang transparan ya. Untuk teman-teman nanti bisa di save tetap PNG yang memiliki background. Nah, jadi teman-teman yang Canva-nya belum pro, teman-teman bisa save PNG ini aja, save, diunduh. Nah, setelah itu teman-teman ke remove.bg untuk menghapus backgroundnya. Karena ini Lia Canva-nya pro, jadi Lia persingkat aja langsung menggunakan pemilihan latar belakang transparan. Oke, tadi ada di halaman ketiga, jadi Lia pilih yang ada di halaman ketiga aja. Oke, Lia unduh. Oke, udah selesai. Setelah itu kita coba masukkan di sini ya. Oke, ini salah satu Lia hapus dulu. Oke, kita masuk yang terbaru. Ini sudah masuk. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, siap, dia udah masuk. Jadi kita sudah bisa menyematkannya di produknya kita. Oke, andaikan dia berada di bawahnya sini. Nah, oke, ini Lia ke atasin supaya terlihat. Oke, kita zoom. Nah, secara otomatis dia sudah masuk ke sini, sudah menjadi watermark brand kita, atau kita sudah memiliki hak cipta untuk produk yang sudah kita upload atau kita posting. Oke, seperti itu ya contohnya. Teman-teman bisa praktekkan dan bisa membuat hak cipta untuk produknya teman-teman. Dan Lia ingatkan lagi, semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak suka mencomot hasil produk atau hasil orang lain ya. Karena semua yang diposting itu merupakan karya seseorang, dan itu buatnya juga nggak gampang. Jadi kita harus bisa menghargai karya orang lain, supaya karya kita pun juga akan dihargai sama orang lain. Oke, sekian itu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.